Jumpa lagi sahabat setelah beberapa saat kita rehat. Tapi terus terang Mbak Gadot, dalam rehat tadi saya kok kecemut ya. Ada semacam kekhawatiran gitu. Karena tanda-tanda siklus sejarah perpecahan itu sudah jelas menurut jenengan. Nah, tadi kepikirannya di situ. Ini harus bagaimana, ini sebagai pribadi saya harus bagaimana, sebagai anak muda saya harus bagaimana, dan sebagai orang yang belajar berspiritual juga bagaimana. Terus kemudian ada pertanyaan yang menggelayut lagi itu Mbak Gadot. Selama ini kok kita selalu menjadi objek oleh kekuatan-kekuatan asing. Kok gak tahu kita ini yang justru menjadi subjeknya. Ayo mereka kita permainkan. Kita ini dipermainkan terus. Apakah karena kita yang menyediakan diri untuk dipermainkan, atau bahasanya itu kita ini alay gitu, bahasa anak muda sekarang, kemenyek gitu Mbak Gadot istilahnya, atau memang mereka yang kekuatannya lebih besar, lebih serakah dan lain sebagainya. Karena kalau yang saya amati Mbak Gadot, kebenaran walaupun benar baik di mata Tuhan atau di mata manusia, tapi kalau energinya itu lemah, ya kalah kenyataannya di dunia itu. Masih gak benar. Kalau powerful, ya menang. Ngoten Mbak Gadot. Iya, ya. Yang seperti itu, kalau saya kan tetap berpegang kepada sejarah ya. Jadi pada saat atau pada masa abad pertengahan di mana bangsa-bangsa Eropa itu menyerang kita, di samping dengan alasan krisis terutama pangan misalnya, itu mulai berkembangnya kapitalis. Jadi mulai kapitalis, handle kapitalis berkembang jadi industri kapitalis. Nah, handle kapitalis kan lokal aja. Karena berkembang menjadi industri kapitalis, itu akhirnya butuh tempat baru, lahan baru. Lahan yang penuh dengan bahan baku untuk kepentingan industri dan juga pasar yang bagus. Dan negara kita ini sudah dipatok demikian, penuh dengan bahan baku yang dipakai untuk kepentingan industri dan tempat pasarnya bagus karena jumlah penduduk banyak. Nah, maka itu tambahan kekuatan mereka untuk menghancurkan kita saat itu akhirnya terjadi. Nah, demikian juga sekarang rupa-rupanya mereka juga untuk mengembangkan industrinya, mengembangkan perdagangannya, itu memang butuh bahan-bahan yang ada di sini, butuh bahan-bahan yang ada di sini. Nah, ini yang kita harus waspada. Cuma ya tetap kita harus tadi itu, sing wis ya wis, sing durung ayo hati-hati. Kita butuh tenaga kerja ya, butuh lapangan kerja untuk kepentingan tenaga kerja yang terus bertambah tiap tahunnya, sehingga kita menarik investor asing itu tetap bagus. Pemerintahan demikian itu. Nah, cuma penguasaan terhadap energi yang kita miliki ini yang harus dijaga. Tambang. Dulu juga begitu. Kita tidak berdaya, walaupun kita melawan tetap yang mereka butuhkan ya kita ambil. Nah, sekarang ini kan memang itu yang tidak. Kalau sama-sama menyadari kan ada kesulitan. Sebab apa? Sebetulnya asli, walaupun mereka itu sudah mempelajari kita secara sosiologi, antropologi, tapi sebetulnya aslinya mereka tidak tahu kita, tidak paham tentang kita. Nah, seperti contoh tadi beberapa yang lalu tentang Freemason, Illuminati, itu banyak ilmuwan kita bahwa kelompok-kelompok Freemason, Illuminati itu berkembang di Indonesia, berkembang. Itu kelompok Yahudi yang sekuler
yang sebetulnya berarti jahat, tapi orangnya kelihatannya tidak jahat. Dan sepertinya itu loh, secara kasar begitu. Itu kan enggak. Kalau Freemason itu karena kelompok-kelompok yang suka damai, karena dianggap menentang gereja, tidak sebab dengan gereja, maka dianggap anti gereja. Di sana di Eropa antikris. nah di sini kalau ada kelompok-kelompok semacam itu kan bukan seperti mereka. Sehingga di dalam buku-buku para ilmuwan Eropa menyebutkan bahwa di sini ada kelompok-kelompok Illuminati. Sebenarnya seperti bukan itu yang disebut dengan di sini kebatinan, kelompok kebatinan, penghayat yang ada sejak zaman Belanda itu ada. Ini orangnya itu damai dan juga tidak mempersoalkan tentang agama, seperti yang netral, dianggap sama dengan Illuminati itu. Freemason itu sebenarnya bukan. Mereka tidak paham. Tidak paham. Nah, jadi akhirnya mereka itu tidak paham kita. Nah, cuma tadi itu bahwa kondisi objektifnya pada masa-masa mereka menggempur kita, yang salah satunya itu karena perkembangan kapitalisme dari kapitalisme dan kapitalisme itu, maka semacam mau diulang karena kepentingannya tetap sama. Jadi mungkin juga sebagai gambaran rekan-rekan, saat ini di tempat ini lagi badai angin. Semoga badai angin ini sebuah petunjuk bahwa elit sih nggak genamang kayak kena badai angin. Kalau dongakno kayak ngono, muga-muga ndongaku manjur. Karena bagaimanapun juga namanya elit itu juga sangat efeknya besar ke masyarakat. Tapi untuk saat ini kekuatan dari elemen-elemen kecil seperti kami ini, Mbak, seperti juga Mas Hendra, walaupun secara fisik orangnya besar kayak saya, tapi kan secara politik orang pinggiran gitu Mas, sehingga kaum termarginalkan secara politis. Jadi efek politisnya juga kalau saat ini besar, Pak. Dengan adanya media sosial, Mas Hendra punya power untuk mempengaruhi. Nah, tentunya pengaruh-pengaruh yang baik karena Mas Hendra kan sudah tobatan nasuka seperti itu. Nah, kembali ke tema besar tentang persatuan, Mbak. Bahwa kira-kira Mbak ya, insting jenengan yang tadi yang sudah melihat gejala-gejala itu mengembalikan lagi kepada real persatuan dan kesatuan bangsa niki pripun? Nah, ini kita lihat hidup di kalangan bangsa juga saling meniru. Itu kalau kita tarik ke belakang di sekitar laut Mediterranean, di mana Romawi kalah di Turki, di Byzantium akhirnya kembali di Turki yang sudah dikuasai Romawi bertahun-tahun. Bertahun Byzantium itu terus akhirnya menjadi kota Turki, Ankara apa ya, Istanbul itu. Nah, itu satu kekalahan total dari Romawi. Pada waktu itu kan sudah apa ya, sudah Masehi, tahun-tahun Masehi yang mereka tahun Masehi sudah jauh. Romawi Timur ya. Akhirnya bangsa-bangsa Romawi itu berkumpul di kota Florence kok itu sederhana sebetulnya pemikirannya itu orang-orang Romawi waktu itu. Dan kita kan sekarang kok kalah. Padahal dulu zaman kita menyembah dewa pemenangan kan itu sebenarnya. Kalau kita baca itu bukan dari saya. Iya. Pada saat kita menyembah dewa Ra, dewa Zeus, kita menangan.
ini saya catat Mbak ya. Kok sekarang kalah dari itu. Akhirnya mereka mencoba kembali pikiran mereka. Nah, di Florence itu akhirnya berkembang ke Roma. Nah, ini awal dari bangkitnya ilmu pengetahuan. Ini maaf ya, ini lalu jadinya apa ya? Karena sejarah singgus ya wis gitu ya. Mereka akhirnya memisahkan diri dari gereja kan ini. Orang-orang para mahasiswa, para penelitian memisahkan diri dari gereja. Akhirnya kembali zaman kuno bahwa dulu kita ini maju. Nah, akhirnya dengan menoleh ke belakang dipakai sebagai tonggak, pikiran ke depan timbulnya ilmu pengetahuan sampai timbul Illuminati, Freemason sampai timbulnya sehingga para psikolog dengan kejadian ini akhirnya berteori bahwa pada saat mereka mengingat masa kejayaan di masa Romawi kuno, Yunani kuno, para ilmuwan ini, itu berarti dia ada kesadaran, timbul kesadaran, dan kesadaran ini baru muncul menjelang abad pertengahan, di mana mereka timbul ilmuwan dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang namanya pencerahan. Dan proses dari kesadaran ke pencerahan ini, di sini ada konservasi. Mereka terkonservasi pikirannya, terus terkonservasi. Akhirnya konservasi, ya. Akhirnya lahirlah ilmu pengetahuan. Nah, di sini, nah ini kalau dikaitkan lagi dengan bagaimana mereka menyerang kita. Apa ilmu pengetahuan ini buntu, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan. Coba dilihat ya, mereka menemukan apapun yang disebut dengan teknologi itu sebelum mengenal kita dan setelah mengenal kita itu berbeda. Sebelum mengenal kita mereka hanya seperti Galileo Galilei. Nah itu ya. Terus siapa lagi, René Descartes. Terus para pelukis, ya. Alfonso siapa itu, pelukis yang terkenal itu. Hanya masalah sastra, lukisan dan filsafat awal. Shakespeare apa itu. Nah, baru setelah mengenal kita, mereka menemukan teknologi. Jadi itu yang terjadi. Kalau sudah bangsa itu pernah besar dan akhirnya kok terus dalam perjalanannya itu terjadi keterpurukan, terjadi ganjal-ganjalan yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Seperti hanya para elit yang terus-menerus dengan tidak sadari mengumandangkan perpecahan, karena mereka tidak tahu sejarah para elit itu. Kalau menoleh ke sejarah, ngeri mereka, takut. Akhirnya masyarakat ini menoleh ke belakang lagi. Zaman ini buru-buru biyen awak dhewe iki hebat ya. Kenapa saya gitu? Kayak ini, lah ini timbul pikiran tadi, seperti Florence tadi. Ini timbul. Zaman Majapahit itu kita jaya. Apalagi zaman perang Borobudur. Wah, kita ini megah sekali. Tidak ada apa-apanya, tembok Cina, Kolosium tidak ada apa-apanya dengan Borobudur. Timbul pemikiran itu. Karena sekarang ini para elit itu tidak paham tentang apa ya, bagaimana supaya kita ini rukun gitu. Itu. Nah, banyak kerukunan itu saja syarat kita. Yang lain sudah ada, SDM, SDA sudah lengkap, tinggal persatuan ini. Nanti terkonservasi sendiri, agar timbul pencerahan. Rukun sesama anak bangsa, baik yang pribumi atau non pribumi. Nah, ini agak sensitif kalau bicara non pri ini, Mbak. Ada ganjalan dari kaum pribumi seperti saya. Iso rukun ya apa? Kalau yang sebelah sana terlalu akeh oleh. Nah, ini bagaimana, Mbak? Nah, ini harus ada timbal balik gitu ya. Bagaimana kita memandang beliau-beliau itu, dan mestinya juga bagaimana bagaimana kita. Kayak gitu lah. Kalau gini, kalau yang di negeri kita tidak bicara pri non pri. Itu sudah tidak ada. Kita ini satu bangsa. Walaupun mereka itu bukan asli, tapi tetap satu bangsa. Itu sudah kesepakatan dan itu kita tekadi ya selamanya. Sekarang menyangkut etnis Cina. Sebetulnya Cina itu dengan kita kan satu gen aja. Ya, Cina, Jepang, Korea, apalagi Thailand, Vietnam, Kamboja kan satu gen. Kalau kita misalnya ke Amerika, ke Eropa,
itu dengan bersama dengan kawan kita. Mereka tidak bisa bedakan kan, mana yang Indonesia, mana yang Jepang, kan tidak bisa bedakan. Kalau tidak biasa. Sama halnya dengan kita, Indonesia Spanyol, Indonesia Jerman, Indonesia ini kan tidak tahu kita. Pokoknya Londo, itu Londo lipat. Saya bukan Londo, saya Londo Jerman, Londo. Kan itu kan. Nah kita pun juga begitu. Dengan kita itu satu geng. Jadi tidak ada masalah. Nah sekarang dengan Arab itu datang ke sini itu sendirian, tidak pernah bawa istri, tidak pernah ada perempuan itu dari Arab, tidak ada, laki-laki semua, kami dengan pribumi. Di puncak nih. Iya, tidak ada Arab itu, kami tidak ada. Jadi semua etnis Arab yang ada di Indonesia ini semua itu sebenarnya bukan orang Arab, itu orang pribumi. Nah ini ya saya lama dibagi. Coba sekarang lihat kawan-kawan kita ya, saudara kita yang tipe Arab, kalau di Jawa berbahasa Jawa lebih medut daripada kita. Coba, ini kan semacam kodrat ini. Semua coba lihat ini yang apa pengacara yang di Surabaya itu. Terus itu lagi ulama yang tipe Arab yang biasa mandekipan itu. Kan vokalnya vokal Jawa. Gus Lutfi itu. Iya vokal Jawa, jadi lebih medut Jawa ini daripada kita. Itu kan aneh. Itu kan Tuhan menunjukkan. Nah, saya ini kalau ketemu dengan kawan-kawan di Bagi, jadi Arab Bagi, itu kalau guyon, wah itu Arab ini, dia hanya tersenyum. Sesuai mantel, meso, aku itu Jawa jancuk, mesti itu. Aku Jawa aku iki. Justru saya ini semua aku Jawa, aku iki. Ayo, jadi kenapa kok ngumpul? Itu karena kocok-kocok ngono, akhirnya ngumpul. Dia tidak merasa orang Arab, dia mau Jawa. Kalau di Jawa, mungkin di Batak ya wong Batak. Itu. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Oleh karena itu seperti Bokar dulu waktu menghapus kewarganegaraan, ya, dari supaya tidak ada kewarganegaraan double supaya tunggal. Itu Arab tadi istimewakan. Kalau Cina itu kalau tidak melapor di asing. Kalau dia jadi warga negara Indonesia, dia harus melapor ke pengadilan.